Semuanya dibuat terharu. Begini pengakuan jujur Nova Arianto usai timnas Indonesia U17 dibantai Korea Utara tadi malam. Punya bos baru. Pemain timnas malah dipaksa pergi dari klubnya di Liga Inggris. Begini penjelasannya. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia dari kami. Semuanya dibuat terharu. Begini pengakuan jujur Nova Arianto usai timnas Indonesia U17 dibantai Korea Utara tadi malam. Nova Arianto mengirim permohonan maaf kepada supporter tanah air usai perjalanan berakhir timnas U17 Indonesia. Setelah semua yang dilakukan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, seharusnya tak perlu ada maaf dari mereka. Garuda Muda memberi kebanggaan bagi seluruh negeri dengan penampilan sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025. Dalam 3 laga grup C, Putu Panji DKK menyapu bersih 3 laga kontra Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Hasil tersebut membuat Indonesia lolos ke fase gugur, sekaligus memenangi tiket ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia lantas menghadapi Korea Utara pada laga perempat final, Senin 15 April 2025 malam. Hasil pada laga semalam tergolong jauh dari memuaskan, yaitu kekalahan telak 0-6. Meski Korea Utara hanya berjarak 5 peringkat di ranking FIFA di level senior, untuk melihat peta kekuatan sepak bola, tim asuhan Nova Arianto terlihat kalah kelas. Perbedaan pengetahuan bermain di level tertinggi Asia terlihat pada gol kelima Korut pada menit ke-61 yang dicetak Rikang Rim. Gol tersebut berasal tepat kick-off restart Indonesia usai kebobolan gol keempat. Bola lambung dimentahkan, Korut mengirim balik bola, bek Indonesia gagal berduel, gol tercipta. Usai pertandingan, Nova Arianto mengirim pesan mengharukan berisi permohonan maaf pada supporter tanah air. Saya minta maaf, akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar. Tulis Nova di Instagram. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras semua pemain yang sudah berjuang memberikan yang terbaik. Banyak pengorbanan dilakukan pemain tetapi semua terbayarkan dengan kami lolos Piala Dunia U17. Ini adalah turnamen level Asia pertama Nova bersama timnas U17 Indonesia. Ia sebelumnya bekerja sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong selama 5 tahun di berbagai kelompok umur. Termasuk semua staf pelatih dan ofisial yang bekerja sangat keras dalam menyiapkan agar pemain bisa maksimal di setiap pertandingan. Tulis Nova lagi. Pastinya semua punya peran masing-masing dalam kesuksesan tim ini meraih mimpi kami ke Piala Dunia U17. Tak lupa kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir beserta jajarannya termasuk pemerintah atas semua dukungan dan support yang diberikan. Seyogianya Nova tak perlu mengirim permohonan maaf semacam itu. Justru kami supporter yang telah memberi ekspektasi tinggi yang harus meminta maaf pada anak-anak muda tersebut. Punya bos baru. Pemain timnas malah dipaksa pergi dari klubnya di Liga Inggris. Begini penjelasannya. Luka Modric resmi bergabung sebagai investor dan pemilik minoritas klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City. Nathan Tijo Aon sekarang memiliki bos baru dengan nama besar di dunia sepak bola. Pemain timnas Indonesia itu berkarir di Swansea City sejak musim 2023-2024 dan kini memasuki musim kedua. The Swans merupakan salah satu klub legendaris Wales yang kini berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris. Semasa masih bermain di level Premier League, klub berlogo angsa itu menampilkan permainan rancak di tangan Brendan Rodgers dan Michael Laudrup. Berkat reputasi yang dibangun 1 dekade silam itu, Swansea kini mencuri perhatian gelandang Real Madrid, Luka Modric. Luka Modric saat ini memasuki usia 39 tahun dan menyatakan belum akan pensiun dalam waktu dekat. Meski kontraknya di Santiago Bernabeu akan habis pada akhir musim ini, ia berambisi bermain bersama Kroasia di Piala Dunia 2026. Berada di usia senja, Modric melakukan gebrakan dengan membeli saham di klub Swansea City
Modric tak asing dengan sepak bola Inggris lantaran pernah membela Tottenham Hotspur pada 2008 hingga 2012. Peraih Ballon d'Or 2018 itu ingin menggunakan pengetahuannya untuk membantu mengembangkan Swansea. Ini adalah kesempatan yang menyenangkan, ujar Modric di laman resmi klub. Swansea mempunyai identitas kuat, fans yang luar biasa, dan ambisi berkompetisi di level tertinggi. Bermain di level tertinggi, saya yakin bisa membagikan pengalaman saya kepada klub, jelas Modric. Swansea berada di peringkat 12 divisi Championship, aman dari zona degradasi tetapi tak cukup dekat ke zona playoff promosi. Klub tersebut terakhir kali berada di Premier League pada musim 2017-18, yang berarti genap 7 tahun berkubang di kasta kedua. Dengan bergabungnya Modric, diharapkan Swansea bisa kembali ke kasta tertinggi. Tujuan saya adalah mendukung perkembangan klub dengan positif dan membantu membangun masa depan membahagiakan. Tandas Modric. Sementara itu, Nathan Tijou-Aon saat ini menjadi pemain tak terpakai di tim utama besutan Alan Sheehan. Sudah 12 pertandingan, bek kiri 23 tahun itu tak pernah masuk dalam line-up Swansea di divisi Championship. Dalam 2 musim di Liberty Stadium, Nathan hanya bermain 3 kali. Media lokal sudah meminta klub untuk menyingkirkan Nathan. Sebuah transfer yang terus terlihat ganjil, tulis Wales Online. Kontrak kedaluarsa musim depan, jadi pindah klub mungkin akan menjadi langkah terbaik bagi kedua pihak. Korea Selatan resmi mengamankan tiket terakhir ke babak semifinal usai menang comeback via adu penalti atas Tajikistan di babak perempat final. Kedua tim memulai pertandingan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah, Senin, 14 April 2025 dengan hati-hati. Dua eksekutor pertama Korea Selatan, Kim Ye-gyeon dan Kim Ji-sung sukses menaklukkan penjaga gawang Tajikistan. Namun, dari 3 penembak pertama Tajikistan, hanya Furqon Rahimsoda yang gagal menunaikan tugasnya usai tembakannya dimentahkan oleh Park Do-hun. Skor 2-3. Pada penendang keempat, Nazrullah Ashuralizoda sempat menghidupkan harapan Tajikistan usai mencetak penalti ketiga. Namun, Korea Selatan memastikan kemenangan usai 2 penendang terakhirnya, yaitu So Yun-woo dan Ko Hyun-bin menunaikan tugasnya. Korea Selatan sudah ditunggu Arab Saudi di babak semifinal.